Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4 subtema 3 dengan muatan pelajaran IPS, masih tentang kerjasama antar anggota ASEAN atau kerjasama yang dilakukan di organisasi ASEAN. Jika sebelumnya kita belajar kerjasama di bidang sosial budaya dan sebagainya, maka kali ini kita akan membahas kerjasama anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contohnya ada deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Kemudian ada juga kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Selanjutnya ada pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network. Selain itu ada juga yang disebut dengan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology, merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang sains dan teknologi atau IPTEK. Namun namanya dari ASEAN COS berubah menjadi ASEAN COSTI, yaitu ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation. ASEAN COS semula bernaung dalam bidang sosial budaya, namun sejak 2016 ASEAN COS bernaung dalam bidang ekonomi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan perekonomian negara ASEAN. Tujuan dari ASEAN COSTI yang pertama adalah memperkenalkan serta mengoptimalkan kerjasama dalam bidang sains. Yang kedua, menghasilkan serta mengembangkan tenaga ahli dan tenaga kerja dalam bidang sains serta teknologi di kawasan ASEAN. Yang ketiga, memberikan fasilitas serta meningkatkan transfer perkembangan sains dan teknologi antar negara anggota ASEAN serta dari negara maju ke negara ASEAN. Yang keempat, mendukung serta memberikan bantuan dalam penerapan hasil penelitian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efektif di kawasan ASEAN. Yang kelima, mendukung pergerakan program ASEAN. Lalu apa saja tujuan kerjasama ASEAN? Jadi selama ini ASEAN sudah banyak sekali melakukan kerjasama di berbagai bidang. Tujuannya cukup banyak. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri. Kemudian perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan di negara ASEAN. Kemudian yang keenam adalah mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Kemudian selain tujuan, manfaat kerjasama ASEAN yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Kemudian semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Dan yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Ini adalah tujuan dari ZUPFAN. Kemudian yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin meluasnya pasar internasional. Kemudian yang keenam, manfaatnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Jadi kita bisa bekerja sama dengan anggota ASEAN lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang kedelapan,
meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Sekian dari Bu Vera, tadi adalah tentang kerjasama ASEAN di bidang politik dan sains, kemudian ada juga manfaat dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.